Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kita akan kembali membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di India pada bulan Maret tahun 2025. Yang mana ada seorang wanita yang merupakan konten kreator dengan pengikut yang cukup banyak mengeksekusi suaminya sendiri saat dia kepergok sedang berzina dengan seorang pria yang juga merupakan konten kreator. Karena mereka merasa malu dengan tindakan yang telah mereka lakukan, di saat itu juga keduanya mengeksekusi korban dengan cara yang sangat kejam. Dan bahkan setelah mengeksekusi, mereka membuang jasad tersebut dengan digotong menggunakan motor. Dan selain itu juga diketahui, sang selingkuhan juga sampai saat ini masih menjadi buronan. Polisi masih terus mengejar di mana keberadaannya. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di Bawani Kera, distrik Bhiwani, Haryana, India, tinggallah seorang pria bernama Pravin yang berusia 33 tahun. Pravin lahir dari keluarga yang pekerja keras, yang mana hal itu membentuk pribadinya sebagai pria yang rajin dan penurut. Pravin bekerja setiap harinya sebagai sopir dan juga buruh di sebuah toko pasir untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup ayah dan ibunya. Namun lingkungan kerja Pravin memberikannya dampak yang buruk, yaitu mengkonsumsi minuman keras di setiap harinya. Hingga akhirnya terasa pada perubahan tubuhnya sendiri yang mudah sakit-sakitan. Namun Pravin tetap berusaha untuk menghentikan kegiatan buruk tersebut. Pravin memilih untuk fokus bekerja dan mencari pasangan hidup. Lalu ketika memasuki tahun 2017, dia pun bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya jatuh hati dan dia memberanikan diri untuk menyatakannya. Setelah diterima dan menjalankan hubungan pacaran selama beberapa waktu, Pravin langsung memutuskan untuk menikah dengan wanita yang bernama Ravina Rao yang berusia 32 tahun. Saat itu Ravina masih tinggal dengan kedua orang tuanya di desa distrik Rewari. Sama seperti Pravin, dia juga dikenal oleh keluarganya sebagai perempuan yang rajin dan juga pekerja keras. Ravina selalu mengerjakan apapun untuk bisa mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi ekonominya yang tergolong cukup. Setelah akhirnya mereka menikah, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di daerah Gujron Kidani dan mereka memulai kehidupan rumah tangga yang cukup sederhana. Selama beberapa tahun, mereka menjalani rutinitas seperti pasangan muda pada umumnya. Hingga akhirnya mereka pun dikaruniai seorang putra yang pada saat kisah ini berlangsung telah berusia 6 tahun. Seiring bertambahnya kebutuhan keluarga, Ravina mulai mencari cara untuk menambah penghasilannya. Dan sekitaran tahun 2022, dia memutuskan untuk membuat konten Reels di Instagram dan juga konten di channel YouTube-nya. Dalam konten-konten tersebut, Ravina membagikan video komedi ringan yang mengangkat tema kehidupan keluarganya dan juga beberapa konten yang berkaitan dengan tarian. Di samping itu, Pravin yang mengetahui hal tersebut awalnya mendukung istrinya untuk mencoba kegiatan itu. Tak disangkanya respon dari penonton justru sangat positif dan banyak yang menyukai konten komedi Ravina. Melihat progres yang meningkat itu, Ravina semakin rajin membuat konten dan dalam beberapa bulan jumlah pengikutnya di Instagram terus bertambah hingga popularitasnya pun meluas ke channel YouTube. Namun ketika dia semakin terkenal, Ravina ini secara tiba-tiba mulai mengabaikan sebagian tanggung jawabnya ketika di rumah. Pravin yang menyadari perubahan itu menegur istrinya agar tetap mengurus keluarga di tengah kesibukannya. Mendengar itu Ravina merasa tersudut, sementara Pravin mencoba menjelaskan kalau kebutuhan keluarga masih bisa dia penuhi. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi sampai hubungan mereka pun mulai renggang. Situasi semakin memburuk ketika Ravina mulai sering diminta berkolaborasi dengan seorang pria asing. Hal ini tentunya memicu amarah Pravin karena dia merasa tak dihargai sebagai suaminya. Hingga akhirnya Pravin pun kembali mengonsumsi minuman keras di setiap harinya.
Ketika Rafina mendapati Pravin yang tengah mabuk-mabukan, dia langsung melontarkan ungkapan makian pada suaminya. Sementara itu Pravin yang merasa kalau dia ditelantarkan juga langsung membalasnya dengan ucapan kasar. Di tengah hubungan yang semakin renggang, Rafina merasa semakin jauh dari suaminya dan pada masa inilah dia mulai berani memiliki hubungan dengan pria lain. Yang mana di saat itu, sekitaran tahun 2023, Rafina mendapatkan pesan dari seorang pria melalui aplikasi Instagram. Pria itu bernama Suresh, berasal dari wilayah Hisar. Dia cukup dikenal aktif di dunia hiburan dan sering mengunggah kontennya di Instagram dan juga YouTube. Saat itu Rafina melihat Suresh yang baru saja mengikutinya di Instagram dan mereka pun langsung melakukan percakapan daring. Semula hanya perkenalan pada umumnya, tetapi beberapa waktu kemudian keduanya memutuskan untuk membuat konten bersama. Sejak saat itu, interaksi kerja mereka berkembang menjadi hubungan yang lebih intens. Dalam kedekatan tersebut, Rafina mulai terbuka dan membagikan permasalahan rumah tangganya kepada Suresh, terutama mengenai Pravin yang tidak merestui karirnya. Di sisi lain, karena bekerja di bidang yang sama, Suresh dapat memahami situasi Rafina dengan lebih baik, sehingga perhatian kecil yang dia berikan pun perlahan membuat Rafina merasa lebih nyaman. Lalu seiring berjalannya waktu, Pravin mulai menyadari adanya kedekatan antara Rafina dan juga Suresh, hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk menanyakan langsung pada istrinya. Rafina terkejut dengan pertanyaan tersebut dan dia segera menyangkalnya. Dia juga merasa tersinggung karena menurutnya tuduhan itu tidak berdasar. Dan dia juga menjelaskan dengan nada tinggi kalau hubungannya dengan Suresh hanya sebatas rekan kerja. Tetapi meski begitu, Pravin yang sudah terlanjur dikuasai kecemasan tetap menuduh istrinya berselingkuh. Hingga akhirnya Rafina mencoba membela diri dan kembali menegaskan kalau dia melakukan pekerjaan itu justru untuk membantu Pravin menambah penghasilan keluarga mereka. Singkat cerita berlanjut pada tanggal 5 Maret tahun 2025, Suresh berkunjung ke rumah Rafina ketika hari sudah menuju malam. Saat itu keduanya mencuri waktu untuk bertemu ketika Pravin tengah bekerja dan putranya sedang tidur di kamarnya. Rafina ketika itu mengunci pintu rumah dan menyuruh Suresh untuk langsung duduk di kursi tamu. Lalu dia pun pergi ke dapur dan menyuguhkan segelas minuman untuk Suresh. Selayaknya orang yang tengah kasmaran, Suresh meminta Rafina untuk duduk berdekatan dengannya. Saat itu keduanya asik berbincang, hingga di tengah percakapan, Suresh mulai berani menyentuh bagian Rafina. Dia menggenggam tangan Rafina dan juga mengelus helaian rambut Rafina. Rafina saat itu tak melakukan penolakan. Dia membiarkan Suresh melakukan kontak fisik dengannya. Sampai pada akhirnya Suresh meminta Rafina untuk masuk ke salah satu kamar di rumah itu. Rafina menuruti permintaan Suresh. Dia membawanya ke kamar dan mengunci kamar itu. Hingga akhirnya mereka pun melakukan hubungan badan di dalam kamar tersebut. Di tengah kegiatan asmaranya, Rafina tak menyadari kalau Pravin telah pulang ke rumah. Ketika itu Pravin merasa heran karena pintu rumah yang terkunci. Tetapi dia masih berpikir positif kalau Rafina tengah pergi keluar rumah. Pravin membuka pintu rumah menggunakan kunci cadangan yang selalu dia bawa. Namun ketika dia membuka pintu, matanya malah tertuju pada satu sandal yang tertera di depan rumahnya. Pravin mencoba menghiraukan sandal tersebut, dan setelah dia membuka pintu rumah, tak ada seorang pun di ruang tamunya. Di sana, Pravin hanya mendapati gelas yang terletak di atas meja ruang tamu. Lalu dia pun mengambil gelas tersebut dan membawanya ke dapur. Di area dapur, dia juga tetap tidak menemukan istrinya. Saat itu, Pravin masih tak merasa curiga sedikit pun. Dia hanya berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat. Namun, ketika dia hendak membuka pintu kamar, dia mulai merasa heran karena kamar tersebut terkunci dari dalam. Dia memanggil-manggil nama Rafina beberapa kali untuk memastikan siapa di dalam kamar itu. Rafina yang mendengar itu seketika panik dan segera menyuruh Suresh untuk bersembunyi. Sementara itu, mendengar suara dari dalam, Pravin langsung mendobrak pintu secara paksa. Setelah pintu itu terbuka, betapa terkejutnya dirinya ketika mendapati Rafina yang tengah bersama laki-laki lain di dalam kamarnya.
Pravin yang merasa terkejut seketika langsung meninggikan nada bicaranya. Dia menanyakan apa yang dilakukan mereka di dalam kamar. Ravina hanya berdiri kaku tak menjawab apapun. Pravin mendekati Ravina. Dia memegang kedua pundak Ravina sambil mendesaknya untuk menjawab pertanyaan yang dia lontarkan. Melihat itu, Suresh langsung menepis tangan Pravin dari pundak Ravina. Secara tiba-tiba dia mendorong Pravin hingga dia jatuh tersungkur ke atas lantai. Pravin kemudian bangun kembali. Dia melakukan perlawanan dengan hal serupa. Tak lama kemudian, Suresh langsung mengayunkan pukulannya tepat pada bagian pipi Pravin. Pravin memegang bagian pipinya, terlihat cairan merah yang keluar dari sudut bibirnya. Pravin kemudian membalas dengan menghantam bagian perut Suresh, dan secara spontan Suresh kemudian melindungi perutnya dari hantaman Pravin. Lalu Pravin menarik kerah baju Suresh. Dia mempertanyakan lagi apa yang telah dilakukannya dengan Ravina. Suresh hanya menjawab dengan ungkapan makian yang menganggap kalau Pravin tak becus menjadi seorang suami. Dan ketika itu Suresh kembali melepaskan pukulannya tepat pada bagian dada Pravin. Pravin kembali terjatuh. Dia memegang bagian dadanya yang mendadak terasa sakit dan terlihat nafasnya yang terengah-engah. Dalam waktu yang bersamaan, Ravina kemudian mengambil selendang yang tergeletak di atas kasur. Ravina ketika itu menyadari kalau Pravin sedang lengah. Dia langsung melilitkan selendang tersebut di leher Pravin. Kemudian Suresh membantu aksi itu dengan menahan kedua tangan Pravin agar dia tak bergerak. Namun Pravin masih bisa melakukan perlawanan dengan menendang bagian dada Suresh hingga dia terdorong ke pojok dinding. Ketika itu Pravin berusaha melepaskan jeratan di lehernya dengan kedua tangannya. Di samping itu Suresh juga kembali mengambil barang di sekitar dan dia pun langsung memukul tepat pada bagian kening Pravin. Sontak Pravin langsung menadah cairan merah yang menetes di keningnya. Dan di saat yang bersamaan, Suresh kembali menahan kedua lengan Pravin. Sedangkan Ravina semakin mengerahkan tenaganya dalam melakukan aksi mencekiknya. Pravin merasa nafasnya semakin terhimpit dan hanya bisa bernafas melalui mulut. Lalu Suresh kembali melambungkan kepalan tangannya di perut Pravin hingga tubuhnya langsung tergeletak ke lantai dengan kondisi yang sangat lemas. Dan Ravina yang masih melihat Pravin bernafas langsung melanjutkan aksinya dengan mencekik Pravin selama beberapa menit. Setelah Pravin tak sadarkan diri, Ravina memastikan denyut nadi dan detak jantung Pravin. Di saat itu juga Pravin pun tewas meregang nyawa. Setelah menyadari kalau korbannya tak lagi bergerak, Ravina dan Suresh mulai merasa panik dan memutuskan untuk membuang jasad Pravin. Ravina mengambil selembar kain dari lemari dan Suresh mengangkat jasad Pravin agar mereka bisa melilitkannya dengan kain tersebut. Selesai itu Ravina langsung bergegas membuang jasad Pravin. Tetapi Suresh menahannya dan berkata kalau saat itu belum larut malam. Dia merasa khawatir jika ada tetangga yang melihatnya dan merasa curiga. Alhasil mereka menunggu hingga larut malam tiba. Lalu beberapa jam kemudian secara bersamaan mereka menggotong Pravin ke atas motor. Suresh lebih dulu mengangkat jasad Pravin ke atas motor. Dia kemudian duduk di bagian depan, disusul Ravina yang duduk di belakang jasad tersebut, sehingga jasad Pravin bisa terhimpit di antara mereka. Suresh melajukan motornya, dia mencari tempat untuk membuang jasad itu. Lalu matanya tertuju pada sebuah saluran pembuangan, yang mana itu masih di daerah Bhiwani, Haryana. Suresh menepikan motornya, Ravina turun lebih dulu, lalu Suresh menyusul. Mereka secara bersama berusaha mengangkat jasad Pravin. Mereka kemudian meletakkan jasad itu ke dalam saluran pembuangan. Selesai dari itu, keduanya langsung pergi meninggalkan lokasi. Malam itu berlalu tanpa adanya yang mencurigakan. Tetapi keesokan paginya, tanda-tanda kejanggalan perlahan mulai muncul. Yang mana Pravin biasanya keluar rumah pada pagi hari untuk bekerja. Dan dia kerap menyapa para tetangganya. Tetapi di hari itu, dia tidak terlihat sama sekali hingga salah satu tetangganya menanyakan keberadaan Pravin kepada istrinya. Ravina ketika itu menjelaskan kalau dia tidak mengetahui di mana Pravin berada. Dia menyampaikan kalau suaminya tidak pulang sejak malam sebelumnya. Para tetangga pun beranggapan kalau Pravin mungkin kembali ke rumah orang tuanya.
Namun keesokan harinya, orang tua Pravin menanyakan keberadaan putranya kepada Ravina. Mereka khawatir Pravin sakit karena dia biasanya selalu pulang berkunjung ke rumah orang tuanya, sehingga ketidakhadirannya itu dianggap tidak biasa. Ravina pun berpura-pura cemas dan dia mengaku kalau dia juga tidak menerima kabar apapun dari Pravin. Alhasil, keluarga Pravin pun menghubungi pihak kepolisian untuk mencari keberadaan putranya. Mengetahui laporan tersebut, Ravina sangat panik dan memberitahu kepada Suresh yang juga ikut cemas. Dalam beberapa jam kemudian, polisi langsung mengerahkan tim untuk mencari keberadaan Pravin. Dan tepat pada tanggal 28 Maret tahun 2025, mereka menemukan sebuah jasad yang ada di selokan. Saat itu, polisi curiga dengan bau yang menyengat dari selokan yang sebelumnya dilaporkan oleh warga. Yang mana ketika mereka melihat ke dalam selokan itu, terdapat sesuatu yang dibaluti sebuah kain. Mereka langsung membuka kain tersebut, dan seketika terlihatlah sebuah jasad seorang pria. Polisi dengan cepat memanggil keluarga Pravin untuk mengkonfirmasi apakah jasad tersebut adalah Pravin. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat kalau jasad tersebut ternyata adalah Pravin. Seluruh keluarga Pravin hanya bisa menangis dan mempertanyakan siapa yang tega melakukan hal sekeji itu. Polisi langsung menghubungi tim forensik untuk memeriksa jasad Pravin. Lalu mereka juga melanjutkan penyelidikan dengan langkah pertama, yaitu melihat rekaman CCTV di area sekitar. Di dalam rekaman tersebut, mereka melihat Ravina dan seorang pria yang tengah menggunakan motor, yang mana juga terdapat seorang di tengah mereka yang ditutupi dengan kain. Polisi terus melihat rekaman CCTV itu hingga ketika di akhir rekaman terlihatlah Ravina dan pengemudi motor itu hanya pulang berdua. Sehingga polisi langsung menduga kalau di balik kain tersebut adalah jasad Pravin yang sebelumnya ditemukan. Singkat cerita, di sisi lain, tim forensik memberikan hasil kalau Pravin tewas karena dia mengalami kehilangan nafas akibat dari cekikan. Di saat yang bersamaan, polisi juga langsung menangkap Ravina tanpa adanya perlawanan. Dalam proses interogasi, Ravina langsung mengaku kalau memang benar dialah yang mencekik Pravin hingga meregang nyawa. Dia juga mengaku kalau dirinya melakukan aksi tersebut bersama dengan selingkuhannya, yaitu Suresh. Saat itu polisi menanyakan pada Ravina tentang keberadaan Suresh. Namun Ravina mengatakan kalau dia tak mengetahui di mana Suresh berada. Dan hingga sampai konten ini dibuat, polisi masih tak menemukan keberadaan Suresh. Kemungkinan Suresh telah melarikan diri setelah mengetahui kalau Ravina telah tertangkap. Sampai sejauh ini laporan dari media belum ada informasi resmi mengenai vonis pengadilan atau hukuman akhir yang dijatuhkan kepada Ravina dan juga Suresh yang masih menjadi buronan. Namun Ravina sendiri sudah ditahan dalam judicial custody, yang mana itu merupakan sistem hukum di India yang berarti penahanan di bawah kewenangan pengadilan, bukan lagi di bawah kepolisian. Kemungkinan Ravina akan mendapatkan pasal 302 IPC terkait pengeksekusian dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu dia juga dikenakan pasal 201 IPC terkait pembuangan jasad dengan hukuman penjara sekitar 7 tahun dan juga denda. Dan untuk Suresh, polisi juga telah meluncurkan operasi pengejaran untuk menangkapnya yang masih menjadi buronan. Kasus ini sempat meramaikan media sosial terkhususnya di India. Terlebih lagi pelaku merupakan konten kreator yang cukup terkenal. Kasus ini mengingatkan kepada kita kalau batas antara kehidupan nyata dan kehidupan di media sosial seringkali membuat keliru ketika menggunakannya dengan sangat berlebihan. Interaksi yang awalnya hanya untuk bekerja bisa berubah menjadi kedekatan yang melewati batas. Dan masalah yang sebenarnya masih bisa dibicarakan secara baik-baik meski menyakitkan, justru berubah menjadi tindakan yang merugikan banyak khalayak. Keluarga Pravin sangat terpukul dengan kejadian ini. Pravin yang dikenal selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya, justru meninggal dunia atas pengkhianatan dari istrinya sendiri. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Pravin dapat segera mendapatkan keadilan. Dan untuk Pravin juga, semoga dia mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.